Terus kemudian ada prasasti di Manasrama. Prasasti di Manasrama ini prasasti yang sangat menarik. Prasasti di Manasrama ini sekarang terpencar. Ada yang di Leiden, ada yang di Paris, ada Kebuwunan atau Keboan, Ganting, masih ada Ganting, Darmarsi, kemungkinan Darmarsi. Soba ini yang nggak ketemu, belum ketemu maksudnya. Ada yang bilang Soba itu adalah Betro, Dakuria, sekarang jadi Kurek Sari, Ganting tetap ada, Palinjuan ini juga masih tanda tanya tempatnya di mana. Di dalam prasasti Kakurungan itu juga disebutkan Palinjuan. Artinya itu memang berada di sekitar kawasan sini. Ada Bungur Lor juga, Asana, terus kemudian ada Lemah Talan. Yang paling jelas itu adalah prasasti Bungur atau Kencana. Irika diwasasnya Sri Maharaja Sri Buwaneswara Wisnu Sakalatmaka Digwijaya Parakrama Tunggadewa Lokapala Lencana. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi tadi kan misalkan sudah membahas tentang Surabaya abad ke-16, 18 ya, 16, 18, 19. Nah, kita kemudian sekarang kita mundur ke abad 9 sampai abad 15. Nah, topik-topik semacam ini lagi hangat ya di beberapa daerah sedang mencari identitas jati diri gitu. Akhirnya digandol-gandolke dengan apa sih bisa digandolkan gitu kan. Beberapa daerah seperti misalkan Surabaya, terus kemudian Ngawi kalau nggak salah ya, itu sedang Pasuruan sedang anget-angete bahas prasasti Canggu gitu. Seolah-olah nggak ada gandolan lain selain prasasti Canggu kan gitu. Padahal prasasti Canggu kan dianugerahkan untuk menetapkan daerah-daerah penyeberangan sungai itu sebagai sima atau bebas pajak kan gitu. Oke, saya coba balik judul. Nah, kita hari ini bahas tentang kawasan Delta Brantas zaman Bahari. Nah, misalkan kita ngomong Bahari, bayangan kita kan selalu ke zaman maritim ya. Padahal istilah Bahari itu artinya adalah kuno. Jadi kawasan Delta Brantas zaman Bahari mulai Medang sampai Majapahit. Kita hari ini akan membahas geografis sama makna pentingnya apa sih? Kenapa harus Delta Brantas? Kalau misalkan ada klaim bahwa Surabaya itu sudah ada sejak abad 11, sejak masanya Erlangga ada namanya Hujung Galuh gitu. Terus masanya Kertanegara Hujung Galuh dijadikan sebagai basis pasukan gitu. Kok untung gak ono sing ngomong Hujung Galuh dhisik cikal bakale Armatim gitu ya. Oke, lanjut. Next. Ujung. Nah, kawasan Sungai Brantas. Sungai Brantas itu terbagi menjadi 4 daerah aliran sungai. Ada daerah aliran Sungai Brantas, Das Tengah, Das Ringin, Bandulan, Das Kondang Merak. Nah, kemudian yang kawasan Delta Brantas itu terbentuk akibat sedimentasi yang diapit oleh 2 sungai pecahan Brantas, yaitu Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Saya menyebutnya di sini adalah Sungai Surabaya atau Sungai Kediri karena memang dalam catatan kuno itu dikatakan Sungai Surabaya dan Sungai Kediri. Sungai Kedirinya itu maksudnya adalah karena dia itu berasal dari pecahan Sungai Brantas yang mengalir dari Kediri, maka itu disebut sebagai Sungai Kediri gitu. Sampai dengan kalau misalkan tadi ada peta 167778, di situ pun namanya juga masih Sungai Surabaya. Itu kenapa? Karena Sungai Mas itu menurut saya adalah sungai hasil pelurusan yang dibuat oleh Belanda mulai dari benteng Belanda sampai Muara. Nah, sekarang mulai dari Mall JMP itu sampai ke Muara itu namanya Sungai Mas. Tapi dulunya sampai dengan 1700-an 78 46 ketika Van Imhoff datang ke Surabaya itu namanya masih Sungai Surabaya. Itu oke. Ada 5 fungsi nek sekarang ya modern. Itu ada pasokan air minum Surabaya, ada industri di sepanjang aliran sungai, pengencaran itu apa ya? Residu hasil proses pengolahan. Kemudian ada irigasi, tanaman pertanian, sama yang terakhir adalah budidaya ikan. Next. Nah, kalau misalkan kita dilihat di sini ada daerah aliran sungai, ini yang Kondang Merak,
Bandulan, terus kemudian ini ada das tengah. Nah, yang paling besar adalah das berantasnya itu sendiri. Berantas itu mengalir dari sini, terus di sepanjang sini sampai ke muaranya di sini. Nah, di sepanjang aliran Sungai Berantas itu berdiri tinggalan-tinggalan kerajaan kuno. Kalau misalkan di Kediri, kalau nggak salah ya, prasasti batu tertua di Jawa Timur itu adalah prasasti Dinoyo ya, yang tertua. Terus kemudian di Kediri itu ada sebuah prasasti namanya Prasasti Harinjing, dan itu fungsinya adalah untuk pengendalian air. Nah, itu di Kediri, artinya menunjukkan bahwa Sungai Berantas ini adalah sungai yang sangat penting sejak masa abad-abad yang lalu sampai dengan sekarang. Next. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa kawasan Delta Berantas itu ada yang ini adalah rekonstruksinya seorang dosen ITS. Dia mengatakan bahwa kawasan Delta Berantas itu kalau 1200 itu kurang lebihnya sampai sini, hampir mendekati Krian Tarik. Nah, untuk memperoleh kesimpulan demikian ini, dia menghitung berdasarkan pertambahan sedimentasi yang ada di wilayah pantai ini mulai dari tahun 2017 sampai ke belakang, ditarik ke belakang. Kalau nggak salah, setiap beberapa tahun itu daratan itu bertambah sejauh 3 km. Nek nggak salah. Nah, dari analisisnya itu, perhitungan itu, beliau memperoleh kesimpulan bahwa kawasan Delta Berantas tahun 1200-an itu mendekati Krian dan Tarik gitu. Nah, permasalahannya kemudian ternyata di kawasan Delta Berantas itu sudah ditemukan next Mas Adit 14 prasasti dan itu tidak dan itu bukan kebetulan sih, dan itu ditemukan di wilayah Delta Berantas sepanjang Gedangan, Sedati gitu. Artinya kan ini secara tidak langsung sudah menggugurkan pendapat tersebut. Nggak cuma 1 atau 2 prasasti, bahkan ada 14 prasasti, dan 14 prasasti ini juga menyebutkan beberapa desa kuno yang ada di kawasan Delta Berantas itu gitu. Oke, coba next. Ini saya ambil dari Prasasti Kuti tahun 762 Saka. 762 Saka itu kira-kira 800 berapa ya? 800 sekian lah. 840-an. Contohnya misalkan ada Waharu. Waharu itu adalah batas sebelah timur dari Dharmasima Lemah Waharu Kuti. Nah, di masa modern sekarang kita mengenal Waharu itu dengan Waru. Ada Kebon Ageng. Kebon Ageng ini ada di Sidoarjo juga ada Kebon Ageng. Tapi kalau saya prefer ke daerah Kebon Agung Surabaya. Di peta lama tahun 1892 itu di dekatnya Jemur Sari itu juga masih ditemukan nama toponimi Kebon Agung, kemungkinan di situ. Karena dikatakan bahwa Kebon Ageng itu berbelok tajam dari Waharu. Itu. Kalau misalkan Kebon Ageng ke Kebon Ageng yang di Sidoarjo, saya kira itu terlalu jauh. Yang lebih masuk akal kemungkinan di Kebon Agung Surabaya. Ada Kebuwunan atau Keboan, Ganting, masih ada Ganting, Darmarsi, kemungkinan Darmarsi. Soba ini yang nggak ketemu. Belum ketemu maksudnya. Ada yang bilang Soba itu adalah Betro, tapi kok saya rasa itu kurang cocok dengan deskripsi yang ada di prasastinya, karena Soba itu dikatakan sebelah selatannya Darmarsi. Kemudian ada Kakalangan. Kakalangan ini juga saya belum menemukan, kemungkinan itu nama semacam daerah, tapi Kakalangan ini dijelaskan sebagai nama topografinya, bukan nama daerah resminya. Ada Semanding, kemungkinan Cemandi, itu juga masih tanda tanya. Ada Gayam Tebel, sekarang jadi Tebel. Ada Kase, terus kemudian Ni, sekarang jadi Ngeni. Next. Terus kemudian ada juga Prasasti Bungur atau Prasasti Kencana tahun 782 Saka. Bisa ditambahkan 78 tahun, jadinya berapa? Ada beberapa toponimi, ada Bungur Kidul, ada Kuryak, sekarang jadi Kurek Sari. Ganting tetap ada. Palinjuan ini juga masih tanda tanya tempatnya di mana. Di dalam prasasti Kakurungan itu juga disebutkan Palinjuan.
Artinya itu memang berada di sekitar kawasan sini. Ada Bungur Lor juga, Asana, terus kemudian ada Lemah Talan, atau yang saya duga ini adalah Talun, tapi ini juga masih dugaan karena toponimi kata Talan sendiri itu juga menjelaskan sebuah topografi bentuk tanah. Terus kemudian ada Lemah Kakatang, ada Lemah Hujung Ing Eluk. Nah, Hujung Ing Eluk itu maksudnya eluk itu adalah tanah yang menjorok. Apakah itu ujung daratan saat itu? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan. Yang jelas ada Lemah Hujung Ing Eluk, tanah yang menjorok itu. Ada Lemah Inggayanti, ada Kesucen. Terus kemudian ada Gesang, Lemah Jelak, Wage, Pacekan juga sudah ada Wurungkut, terus kemudian ada Pamasangan, Wedi, dan Camunda atau Jemundo gitu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut, jadi ada beberapa daerah yang sekarang sudah masuk di wilayah administratif Surabaya. Gitu. Kalau misalkan sekarang kita tidak bisa mengatakan dulu ikut wilayah Surabaya atau Sidoarjo gitu. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena desa-desa itu dia bayangkan seperti sekarang, desa-desa itu, sekumpulan desa itu berkumpul menjadi sebuah kecamatan, ya kan? Nah, dulu itu juga ada semacam itu. Desa-desa itu atau duan-duan itu berkumpul menjadi sebuah wate namanya. Wate itu juga tidak ikut seperti misalkan ikut wate siapa gitu, kita sudah kehilangan itu gitu. Nah, permasalahannya di situ. Kalau misalkan kita ngomongin kondisi wilayah saat itu, kita tidak bisa mengatakan oh Surabaya sudah tertua dulu atau Sidoarjo tertua dulu gitu, nggak bisa. Yang kita bisa dengan data ini adalah kita merekonstruksi daratan permanen, yang mana yang dulu itu sudah berbentuk desa dan sudah dihuni. Oke, next. Terus kemudian ada Leka, ada Tulangan. Tulangan juga sudah ada ternyata dalam prasasti Sobamerta. Ada Padendeng atau Kedendeng, ada Kase, ada Kase. Nah, menariknya di sini ada toponimi Kahuripan. Ada Ndamane, ada Nandang, Sadang, dan Palinjuan. Di dalam prasasti Sobamerta itu dikatakan ada catur desa. Catur desa itu adalah 4 desa yang berada di sekitarnya. Kemungkinan ini Leka, Tulangan, Padendeng, dan Kase. Di dalam prasasti Sobamerta itu juga dikatakan beberapa duan lain, artinya beberapa desa yang ikut wilayah lain itu juga turut menjadi saksi. Nah, itu kemudian juga menimbulkan pertanyaan, apakah memang Kahuripan ini sudah berada di Sidoarjo saat itu atau bagaimana gitu. Karena di dalam prasasti batu yang lain seperti misalkan prasasti Siman yang ada di Kediri, prasasti Turun Hyang yang ditemukan di Mojokerto dari Truneng, itu juga menyebutkan adanya pejabat dari Kahuripan yang juga menjadi saksi gitu. Poin yang bisa diambil di sini adalah bahwa Kahuripan itu memang sudah menjadi daerah besar saat itu. Gitu. Jadi bukan hanya ketika masanya Erlangga muncul maka Datuan I Kahuripan terus kemudian baru Kahuripan dikenal saat itu. Oh, ternyata tidak. Kahuripan itu sudah menjadi daerah yang besar bahkan mulai dari abad ke-9. Oke, next. Terus kemudian ada prasasti di Manasrama. Prasasti di Manasrama ini prasasti yang sangat menarik. Prasasti di Manasrama ini sekarang terpencar, ada yang di Leiden, ada yang di Paris. Nah, saya berhasil mengumpulkan beberapa toponimi. Palinjuan tetap ada Wawap, ada PP ada sekarang, Lungkal Manda, ada Kapulungan juga ternyata sekarang sudah disebut. Yang Kapulungan terkenal dengan pelariannya siapa? Jaya Negara, siapa? Iya, Raden Wijaya, Tapi ternyata di dalam prasasti di Manasrama itu sudah disebut. Prasasti di Manasrama itu tidak berangka tahun, tapi berdasarkan adanya kata Rahyang Tamedang Ibu Mataram, maka diduga prasasti di Manasrama itu adalah yang dikeluarkan pada masanya Empu Sindok. Kemudian ada Gayam Tebel, ada Daryas atau Kedurus, ada Galah, kemudian ada Putut. Nah, Putut ini juga masih ragu-ragu ya, sementara ini yang mirip Putat. Tapi kalau misalkan ada masukan lain, boleh silakan diutarakan. Ada Sri Manganti, ada Wurungkut atau Rungkut, ada Kaladi. Nah, mungkin boleh saja berduga. Tapi dikatakan di sini Sri Manganti adalah saksi pinggir siringnya. Jadi kemungkinan tidak jauh-jauh dari ya wilayah-wilayah ini gitu.
Nah, yang terakhir ada Kaladi. Kaladi itu juga mengingatkan kita pada prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung. Itu juga ditemukan di kawasan Dahlia Berantas. Next. Selanjutnya ada Ganting, tetap ada Gilingan, ada Lakar, ada Gesang atau Pagesangan, ada Talan. Ada Kadurian, Simajaya. Simajaya di Sidoarjo ada? Ada ya? Simajaya itu berarti masuk Sidoarjo. Apa sekarang namanya? Simo Gilang. Oh, Simo Girang, ya. Nah, itu juga masuk di situ berarti. Ada Halangan, ada Sikunyit. Nah, ini dia yang termasuk Duan I Hujung. Artinya Hujung itu adalah nama watek. Nah, Duan I Hujung itu maksudnya adalah desa yang termasuk dalam watek Hujung. Itu juga menjadi saksi. Ada Duan I Wungkal, ada Duan I Kapunaga itu. Next. Nah, kalau misalkan direkonstruksi, ini rekonstruksi berdasarkan dua prasasti, dari prasasti Kuti sama prasasti Bungur kalau nggak salah. Nah, dari prasasti-prasasti itu bisa direkonstruksi kira-kira desa kuno dan kemungkinan sudah menjadi daratan permanen itu ada di sepanjang sungai ini. Ini Mangetan Kanal, ada Kembang Sri. Kembang Sri itu adalah letak dari Ganda Kuti. Ganda Kuti itu juga tadi disebutkan dalam prasasti di Manasrama. Artinya Kembang Sri ini juga termasuk daerah tua, mulai dari abad 10 sampai masanya Majapahit. Terus berjajar terus gitu kan, sampai ke daerah Muara. Terus kemudian di sini juga ada, kemungkinan ini juga desa kuno, ada Camunda, terus Wage, Waharo, Bungur Kidul, Bungur Lor, Bungur Kidul ya. Lor Kidul, terus kemudian ada Kurya, ada Ngeni atau Heni. Di sini ada Rungkut. Nah, ini ada Pacekan di sini. Pacekan ini di dalam prasasti yang tadi itu adalah daerah yang paling utara yang disebutkan dalam prasasti-prasasti mulai masanya Mataram sampai kemudian ya mungkin sementara ini kita masih ngomongnya Mataram ya. Kalau masa Majapahit kan ada yang mengklaim Simakudadu itu juga ada di Surabaya, Rembangan itu adalah Kerembangan gitu. Ya boleh terserah gitu, tapi yang penting dari masanya prasasti Kuti dan Bungur atau Kencana ini yang bisa direkonstruksi. Artinya bahwa daerah-daerah daratan permanen itu sudah berada di sepanjang sungai ini. Dan di dalam prasasti Waharo itu juga dikatakan bahwa batas dari simanya itu, batas dari tanah yang ditetapkan sebagai perdikan itu juga salah satunya adalah batasnya berada di tengah sungai. Itu juga disebutkan di situ. Oke, next. Nah, kemudian makna pentingnya apa sih Delta Berantas, terutama daerah-daerah tadi itu bagi Mataram khususnya? Bagi Majapahit sendiri, karena prasasti tadi itu tinulat, artinya disalin ulang, bahwa Majapahit itu membutuhkan legitimasi. Makanya dikatakan di situ bahwa yang memberikan raja yang menetapkan tanah Sima itu di dalam prasasti itu, gelarnya itu disesuaikan dengan gelar-gelar Raja Majapahit. Ada di sini misalkan Irika Diwasasnya Sri Maharaja Sri Lokapala. Sri Lokapala itu kan raja-raja Mataram ya, ketika Medang itu sedang beribu kota di Jawa Tengah. Tapi di sini dikatakan Hariwangsa Tunggadewa. Yang paling jelas itu adalah prasasti Bungur atau Kencana. Irika Diwasasnya Sri Maharaja Sri Buaneswara Wisnu Sakalatmaka Digwijaya Parakrama Tunggadewa Lokapala Lencana. Artinya kita tidak pernah mendengar nama-nama gelar raja itu dalam prasasti aslinya yang berada di Jawa Tengah. Gelarnya pun sangat-sangat berbeda dengan gelar yang semacam ini gitu. Jadi menurut Bu Nastiti itu kan ada pendapat bahwa penyetaraan gelar antara Raja Medang yang berkuasa di Jawa Tengah dengan penguasa-penguasa Majapahit itu adalah sebagai wujud Majapahit itu membutuhkan legitimasi. Gitu. Ya gampangannya ternyata Raja Majapahit itu juga membutuhkan gantolan dari raja-raja yang tua-tua kan gitu. Semacam itu. Next. Nah, selain gantolan juga kawasan Delta Berantas itu juga diserahkan untuk anak dan keponakan raja. Misalkan dalam prasasti Kuti, Hana Tawakanira Paduka Sri Maharaja adalah anaknya Sri Maharaja,
Mangaran Sira Cancumakuta bernama Cancumakuta dan Sira Cancumanggala dan Cancumanggala. Jadi anaknya Sri Maharaja itu bernama Cancumakuta dan Cancumanggala. Sira Cancumakuta Anghering Kuti Kulwan, artinya ya dia Cancumakuta bertempat di Kuti yang berada di sebelah barat. Sira Cancumanggala Anghering Kuti Wetan. Dia Cancumanggala berada di atau bertempat tinggal di Kuti sebelah timur. Next. Kemudian ada juga Prasasti Waharu. Prasasti Waharu ini bahkan ditetapkan oleh keponakannya Rakrean Tulodong. Gitu. Tatkala Sang Hadian Kuluptiro, keponakan Rakrean Tulodong, jadi Hadian Kuluptiro adalah nama dari keponakannya Dyah Tulodong. Dyah Tulodong itu salah satu juga Raja Mataram yang saat itu masih beribu kota di Jawa Tengah. Manut Sima Lemah Waharu, parnahnya Sima Kaputrangsan, kalilirana dening anak putu buyut santana prati santana Sang Hadian Kuluptiro. Status wilayah perdikan milik keponakan raja akan diwarisi oleh anak, cucu, buyut, keturunan demi keturunan Sang Hadian Kuluptiro gitu. Artinya bahwa ketika misalkan si Hadian Kuluptiro menetapkan Sima, itu berlaku sepanjang masa. Di dalam prasasti istilahnya delahaning delaha. Sekarang sampai masa yang akan datang gitu. Bahkan ada yang menafsirkan sekarang sampai hari kiamat. Itu juga makna pentingnya. Terus next. Nah, makna penting lagi adalah bagi kejayaan Paduka Sri Maharaja. Ini contohnya adalah prasasti Sobamerta. Kemonaken Ikang lemah sawah belah tampah 1 memerintahkan agar tanah sawah berukuran belah tampah 1 sampai pada kebun atau termasuk pada kebun rumah-rumah agar dibeli oleh Mpungku Ineranjana Artahetoh Bodiwala. Namanya sangat menarik karena kemungkinan besar bahwa Ineranjana ini adalah bukan penduduk lokal. Jadi dia mungkin pendatang atau ya guru yang berasal dari luar negeri gitu. Karena dalam salah satu prasastinya Kertanegara itu, Kertanegara pun juga memiliki guru yang berasal dari India. Itu juga disebutkan dalam prasastinya. Dan kebiasaan untuk memberikan tanah perdikan kepada guru Sri Maharaja itu berlaku sampai masanya Kertanegara. Kertanegara sendiri juga menetapkan sebuah tanah perdikan itu kepada gurunya yang berasal dari India. Itu dijelaskan ada prasastinya. Juga wewenang atas tanah, kebun, dan rumah-rumah di Sobamerta diperoleh anak keturunannya di masa depan. Hendaknya dibuatkan pemujaan untuk kesejahteraan dunia, terutama Sri Maharaja. Jadi Sobamerta itu ditetapkan untuk kesejahteraan dunia, terutama adalah kesejahteraannya Sri Maharaja. Jadi memang memiliki makna penting bagi Sri Maharaja. Kalau misalkan masanya, mungkin teman-teman sudah mengenal prasasti Canggal ya. Prasasti Canggal itu juga digunakan sebagai simbol dari kesejahteraannya Sri Maharaja. Erlangga Prasasti Pucangan itu juga sebagai simbol bagi kesejahteraannya dunia, terutama Sri Maharaja. Next. Kemudian ada juga Prasasti Bungur atau Prasasti Kencana. Dalam Prasasti Bungur itu dikatakan Sira Padukang Pungku ing Bodhimimba Mahapurusa Satria Kula Bodha Laksana Prasida Wairocanat maka guru pengajian Nira Paduka Sri Maharaja. Beliau Padukang Pungku di Bodhimimba adalah orang yang bijaksana dari kasta ksatria. Bertingkah laku layaknya pengikut Buddha, terkenal sebagai perwujudan Wairocana. Nah, guru pembimbing Paduka Sri Maharaja. Nah, ini dikatakan dengan jelas bahwa Paduka Pungku di Bodhimimba adalah guru pembimbing Paduka Sri Maharaja. Nah, pertanyaan kemudian, kata atau istilah Paduka Pungku itu juga ditemukan dalam prasastinya Erlangga, Prasasti Gandakuti. Itu juga ditemukan dalam prasasti Lawan yang ada di Lamongan. Tapi dalam prasasti Lawan di Lamongan dikonfirmasi bahwa prasasti Batu itu dikeluarkan oleh Kertanegara, bukan Erlangga. Nah, kata-kata Paduka Pungku sebagian besar itu selalu merujuk pada agama Buddha. Kalau misalkan Paduka Pungku Sang Pinaka Caterting Buana itu dianggap sebagai Erlangga, apakah kemudian Erlangga itu seorang panganut Buddha?
Ada yang bisa menjawab? Oke. Next, karena saya juga belum bisa menjawab. Apakah kemudian Erlangga itu juga penganut Buddha? Makanya saya tanya kan gitu. Nah, karena Paduka Pungku itu kebanyakan memang Buddha, Buddhis. Di prasasti apa yang ditemukan di Tuban itu, Paduka Pungku pun juga Buddha. Prasasti Batu Lawan zaman Kertanegara itu pun juga Buddha juga. Ini tadi juga Buddha. Next, oke ini. Delta Berantas juga memiliki makna penting bagi perdagangan, pelayaran, dan perikanan. Ini dari prasasti di Manasrama. Di situ disebutkan ada perahu berjumlah 6, perahu minimal yang tidak dikenakan pajak berjumlah 6, terus perahu sungai juga 6, kemudian ada penangkap ikan jumlahnya 6, perahu muatan barang besar 6, perahu-perahu dan seterusnya. Menariknya di sini adalah menangkap ikan dengan jaring berjumlah 6, menjala kakap. Kakap pun itu juga sudah menjadi barang konsumsi di saat itu. Nah, menariknya prasasti di Manasrama ini juga adalah aktivitas-aktivitas ekonomi tangkap ikan dan pelayaran yang berada di kawasan Delta Berantas. Pertanyaannya kemudian, apakah nek kakap itu kan berarti di kawasan dalam ya, Mas Adit? Kawasan luar. Nah, apakah kemudian saat itu kawasan Delta Berantas ini itu sudah atau dalam bentuk laut dalam? Kan gitu. Kakap kan apa ya ibaratnya ekosistemnya kan berada di laut dalam ya. Nah, apakah kemudian kawasan Delta Berantas saat itu juga termasuk kawasan laut dalam? Itu juga masih menimbulkan pertanyaan. Ada kerapu, terus kemudian ada perahu panawa 5 pekerja minimal, perahu pengangkat hasil kebun dan buah 4 pekerja, perahu jurak berjumlah 5, perahu pagagan 5, perahu pawalijan itu juga 5. Kalau nggak salah perahu pawalijan itu aku lupa ya apa nama istilah perahunya gitu. Tapi ada sebuah perahu yang disebutkan dalam prasasti di Manasrama itu ternyata perahunya itu berasal dari kawasan Makassar. Nah, memang dalam perahu tersebut itu memang kapal-kapal yang digunakan sebagai pelayaran jarak jauh dan itu digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangan. Sehingga ini memperkuat dugaan bahwa kawasan Delta Berantas itu memang kawasan yang sangat penting pada saat itu gitu. Next. Nah, kesimpulannya pada masa Mataram kawasan daratan permanen itu berada di sebelah utara Sidoarjo dan selatan Surabaya. Ada beberapa daerah seperti misalkan tadi di Tulangan, terus kemudian di Candi tadi apa nama daerahnya, itu juga sudah menjadi daerah permanen gitu. Tapi saya kira dengan melihat data dari prasasti tadi yang memiliki makna lebih besar itu berada di kawasan sebelah utara Sidoarjo. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa di sebelah selatan itu juga memiliki makna penting. Mengingat Pawitra itu juga sudah menjadi apa ya, semacam situs penting bagi kerajaan-kerajaan saat itu, Empu Sindok terutama gitu kan. Kalau Erlangga sepertinya kurang, mungkin Balitung ya. Balitung. Karena Erlangga sepertinya jarang. Sehingga ada dugaan bahwa sebelah selatan itu memiliki makna penting untuk menunjang aktivitas keagamaan yang berada di sebelah selatannya. Kalau aktivitas perekonomian itu juga berada di sebelah utara. Terus ada dugaan juga bahwa aktivitas ekonomi yang ada di sebelah utara itu karena juga berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan itu juga berhubungan dengan aktivitas penyembahan Buddha. Buddha itu ketika para pelaut melakukan pelayaran, otomatis kan mereka juga mencari perlindungan, pengaman. Salah satunya adalah penyembahan bagi Buddha. Gitu sebagai penolak bala. Terus kawasan Delta Berantas memiliki makna penting bagi kejayaan penguasa, sistem religi, serta perdagangan, pelayaran, dan perikanan. Nah, yang terakhir, penguasa Majapahit meneguhkan ulang keputusan Raja-Raja Mataram karena mencari legitimasi atas kekuasaan yang telah terbentuk di kawasan Delta Berantas. Hal ini tampak pada gelar raja-raja yang berkuasa di Mataram disamakan dengan gelar Raja-Raja Majapahit. Itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Eta.